Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam Prekes Prima Podcast. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada adik-adik kelas 12 atau kelas 3 SMA sederajat yang telah menyelesaikan ujian akhir. Nah, sekarang ini tentunya sudah cari-cari kampus kira-kira akan melanjutkan pendidikannya di mana. Nah, seperti biasanya kami dari Prima Edutainment menghadirkan masing-masing dari jurusan yang ada di Universitas Polri Magalatung untuk memperkenalkan jurusannya maupun fakultasnya masing-masing. Bersama kita di episode kali ini ada para kaprodi dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita bersama 3 ketua program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang pertama ada S1 Administrasi Pendidikan, Bapak Dr. Sutrisman Basir, Esos MIKOM. Kemudian ya di samping sini ada ketua prodi dari S1 Pendidikan Biologi, ada Bapak Muhammad Nasir, SPD MPD. Terima kasih. Dan yang di tengah ada Ketua Program Studi dari S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Andi Arisa, SPD MPD. Terima kasih atas undangannya. Oke. Kalau hostnya dari mana? Kalau saya hostnya alumni dari Fakultas Ilmu Pendidikan dong. Tepuk tangan. Iya, jurusannya nantilah kita spill. Oke. Jadi ini satu kehormatan yang luar biasa ya, saya bisa mewawancarai Bapak Ibu dosen saya sendiri. Ya, tentunya seperti episode-episode sebelumnya kita akan menggali informasi tentang masing-masing program studi agar para pemirsa sekalian, adik-adik calon mahasiswa baru bisa menentukan jurusan mana yang akan dipilih. Nah, oke, kita ini dari ketiga program studi mana nih yang paling tua prodinya? Prodinya. Dari 3 prodi yang paling tua saya, tapi umurnya paling muda saya. Oh ya, kalau prodinya Diri ya. prodinya yang paling tua S1 Administrasi Pendidikan, tapi ketua prodi termuda. Iya. Sedikit memberikan semacam penjelasan sedikit ya, bahwa Universitas Pendidikan itu bukanya dimulai itu tahun 1980. Itu awal dari prodi pertama dibuka di Fakultas Pendidikan. Sebelumnya sekolah tinggi ya? Ya, sekolah tinggi ilmu pendidikan. Dari sekian tahun, saya singkat saja. Dari sekian tahun, mungkin dari tahun ini, dari dulunya dipanggil jurusan AP, sekarang sudah launching namanya ATPET. Jadi saya launching nama dari tahun ini ya. Tahun ini 2023 kalau tidak salah ya. Iya, 2024 kunjungan. Jadi sudah nama bukan lagi AP. AP itu sudah umum. Iya. Ada administrasi pendidikan, ada administrasi publik. Dan kami hasil dari kunjungan studi independen ke Jawa dengan jurusan yang sama, ternyata administrasi pendidikan itu nama panggilannya itu ATPET. Berarti itu berlaku sejak angkatan tahun 2020 ya, karena di 2019 saya masih AP. Iya, AP. Berarti sekarang sudah berubah jadi ATPET untuk administrasi pendidikan. Oke, lanjut dari prodi lain. Ya, dari ATPET ya, ATPET. Oke, dari ATPEN dari sini kita gunakan nama itu. Oke. ATPEN sendiri untuk akreditasinya sekarang. Untuk akreditasi administrasi pendidikan itu masih akreditasi B. Itu sudah berdasar sampai 2027. 2027. Ya, saya tidak tahu apakah sesuai dengan peraturan menteri ya, yang akan mulai di bulan 8 atau 9 ya, tentang seluruh bulan Juni kalau tidak salah. Iya. Juni tahun ini. Aturan akreditasi itu tidak ada lagi akreditasi A, B, tidak ada lagi. Jadi berganti tetap terakreditasi. Cukup terakreditasi saja. Kecuali kalau mau ke unggul ya, kalau tidak Iya, salah. kalau unggul ya Pak harus ikut visitasi lagi. Iya, dan persiapannya harus matang ya Pak Nasir. Oke. Jadi itu secara singkat
untuk Advan ya. Ya, Oke, sebelum kita gali terlalu jauh, kita ke anak tengah dulu. Ya, tadi yang tertua ya, administrasi pendidikan, kita ke pendidikan biologi. Ya, jadi pendidikan biologi ini anak kedua setelah Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan itu AP, kemudian prodi kedua adalah pendidikan biologi. Saya lupa tahun berapa didirikan, mohon maaf para alumni serta senior di biologi. Cuma yang pasti bahwa saat ini status akreditasinya sudah B sama dengan AP karena kita hampir bersamaan, Pak. Kalau tidak salah cuma beda berapa bulan itu status akreditasinya terbit. Nanti juga akan akreditasi selanjutnya di tahun 2027. Tapi kan regulasi terus berubah. Kita tunggu seperti apa perkembangannya. Tadi sudah disampaikan. Sepertinya akan mengarah ke yang tadi disampaikan Pak Sutrisman. Oke, jadi sama ya untuk akreditasi untuk pendidikan biologi dan B, administrasi ya. pendidikan itu sama, terakreditasi B. Kemudian untuk bahasa Indonesia, Pendidikan bahasa Indonesia. pendidikan bahasa Indonesia. ini ada perubahan juga ya? Ketemu alumni saya. Perubahannya ya dari pendidikan bahasa Indonesia sebelumnya jadi Ada sastra, iya. Ada. iya. Jadi di tahun 2019 pada saat peralihan kan dari sebelum menjadi universitas seperti itu berubah nama juga. Jadi sastranya hilang. Sekarang tinggal program studi pendidikan bahasa Indonesia. Berarti saya tidak dapat itu dulu kemarin, karena saya masuknya 2019. Oke, sudah terbongkar. Satu-satunya yang tidak berubah itu pendidikan biologi. Iya, Tetap pendidikan konsisten biologi. Ya. dengan namanya pendidikan biologi, tidak pernah berubah. Oke, untuk pendidikan bahasa Indonesia yang dulunya pendidikan bahasa dan sastra, Sastra ya Indonesia. Sekarang jadi pendidikan bahasa Indonesia. Akreditasinya sekarang bagaimana, Ibu? Alhamdulillah setelah 2023 kemarin ya. Baru sekali. Ya. Baru sekali. Alhamdulillah kami dari yang sebelumnya C gitu ya, dulu masih C di Ban PT, sekarang sudah baik sekali versi sekali. Lamdik, Lembaga Akreditasi Mandiri. Jadi alhamdulillah sejak tahun 2005 ya, mungkin bisa bangga-bangga sedikit ya. Boleh, silakan. Sejak didirikan promosikan itu ya. sejak didirikan tahun 2005 ini pertama kalinya program studi pendidikan bahasa Indonesia itu dapat naik peringkat lah. Baik. Jadi baik sekali. Nah, itu karena biasanya ini akreditasi menjadi satu pertimbangan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar. Tapi kalau saya dulu, saya tidak peduli dengan akreditasinya. Pokoknya saya suka jurusan yang saya sukai, di situ saya masuk. Karena waktu itu masih akreditasi C ya, Bu. Ya, Iya, saya betul. masuk jadi mahasiswa, kemudian lulusnya dapat baik sekali. Ya, terus bedanya mungkin nanti ada yang bertanya gini, Iya. apa bedanya B baik sekali? Nah kalau status baik sekali itu dapatnya dari lembaga akreditasi mandiri. Iya. Kalau kebetulan di pendidikan jadi Lamdik pendidikan ya. Nah kalau kami yang berdua itu masih dari Ban Badan PT. Akreditasi Nasional ya. Dan statusnya sama, baik Sama. sekali atau B itu sama. Oh, sama ya sebenarnya, Ya, cuma posisinya, namanya posisinya. beda Ya. karena badan yang mengeluarkan pun Berbeda. berbeda. Padahal sama ya. Ya, oke, jadi Dulu, secara saya mau tanya, tadi kan Tuti bilang Iya, iya. saya daftar di Bahasa Indonesia Tidak tanpa pikir akreditasi. dulu. Saya berpikir sebelum kita flashback ke belakang. Awalnya kok kuliah sudah tahu itu akreditasi ya, Bang? Oke. Atau enggak sama sekali tahu. Nanti Kalau- sudah Ini yang host yang Jadi terbalik ya. Kita harus Hostnya yang tahu diwawancarai. dulu. Oke, ya dia sebagai testimoni nyata. kita harus tahu juga toh. Kalau kemarin saya pas maba 2019 itu sebelum corona ya tentunya saya cari tentunya yang pertama yang saya cari itu adalah beasiswa. Oke. Oke. Itu Iya. umum. Umum sekali ini karena baru kemudian saya cari akreditasinya karena barangkali beasiswa ini penting mempertimbangkan juga untuk akreditasinya. Ternyata pada saat itu masih bidik misi dan akreditasi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi oke lah, tidak apa-apa akreditasinya C. Intinya saya suka dengan jurusannya, akhirnya saya masuk. Jadi cari tahu tentang akreditasinya itu karena saya mau daftar beasiswa. Beasiswa. Setelah beasiswanya apa lagi kita dapat dari Bahasa Ya, setelah beasiswanya akhirnya saya sedikit kalau dibilang salah jurusan sebenarnya tidak juga, tapi hampir, karena sebenarnya saya maunya itu jurusan seperti Biologi. Oh, bukan. Sebenarnya jujur saya tidak mau jadi guru, Ya. tapi memilih
Fakultas Keguruan, waktu itu masih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Akhirnya saya memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan karena di dalamnya ada jurusan yang saya sukai, bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya saya maunya itu jurusan yang kayak jurusannya Bapak, Komunikasi. komunikasi. Tapi karena bapakku bilang jangan mi jauh-jauh, yang dekat mi saja. Akhirnya saya memilih kira-kira jurusan apa yang paling mendekati dengan ilmu komunikasi ini. Akhirnya saya cek-cek, ternyata di pendidikan bahasa Indonesia ada beberapa mata kuliah, ada retorika, jurnalistik. Nah, itu yang saya suka. Akhirnya saya memilih jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Pantas ya. Saya dapat info kalau Tuti itu mengidolakan Pak Dr. Iya dong. Ternyata Anda terlalu percaya diri, Pak. Bukan Anda ya, tapi jurusan Anda, Pak. Atau bisa mungkin kita bisa keluar dulu ya, kepada aja yang podcast. Iya, karena waktu kuliah pun Bapak Sutrisman juga sering mengajar beberapa mata kuliah ya diajarkan oleh Bapak, dan itu adalah mata kuliah favorit saya. Kok bisa tahu ya? Dia ngefans. Ya, itu ya kita masuk ke mahasiswanya ya, karena sudah terlanjur dibahas untuk terlanjur. Oke. Saya takut salah ucap di sini karena saya berhadapan dengan Bapak Ibu dosen saya. Nyantai. Ya, tadi kita sudah membahas secara kulit-kulitnya untuk masing-masing jurusan. Sekarang kita masuk ke dalamnya untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ya, tentu sudah banyak sekali perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya sampai yang sekarang. Apalagi sudah ada aturan dari menteri ya, kementeriannya untuk program MBKM. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan ini, baik itu dari kementerian maupun secara mandiri. Kita mulai dari Yang tua dulu. yang tua dulu. Yang tua prodinya. Dari 2 tahun ya, mulai 2 tahun ya MBKM. MBKM. Ya, kalau di fakultas kita ya sekitar Iya. 2022 baru mulai ya. Dari situ, dari Prodi Administrasi Pendidikan, beberapa program yang sudah ikuti, mulai dari pertukaran mahasiswa di kampus mengajar, ada kewirausahaan, ada juga magang mandiri. Untuk magang mandiri ini kami arahkan mahasiswa ke beberapa instansi yang dimana itu baik itu bersentuhan dengan pendidikan maupun tidak. Kan saya ini ketua prodi yang baru tahun kemarin. Salah satu mahasiswa kami tempatkan di salah satu program magang mandiri itu ada di Kejaksaan, ada di BPN, ada di beberapa instansi. Terus ini juga sekretaris daerah. Oh, masuk ke pemerintahan. Kami mengarah ke sana supaya mahasiswa punya perbandingan lah. Salah satu perbandingan baik itu dari segi kerjaan maupun budaya dari setiap organisasi itu. Kalau program-program kementerian kayak seperti pertukaran, ini kalau dari administrasi pendidikan itu sudah 3 mahasiswa semuanya ke Universitas Pendidikan Indonesia. Ke UPI. Kalau program kewirausahaan, Universitas Pendidikan itu ikut program kewirausahaan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Sudah 2 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk kampus mengajar ini kan kampus mengajar akan selalu ditempatkan sesuai dengan tempat tinggal. Sesuai domisili. Bisa klasterkan di mana karena itu sudah terbagi sesuai dengan. Mungkin itu saja yang saya bisa kasih gambaran. Jadi tadi ada yang sampai ke pemerintahan untuk magangnya itu. Jadi berarti administrasi pendidikan ini tidak hanya terbatas di lingkup pendidikan ya magangnya. Karena sesuai dengan misi baik pendidikan maupun pendidikan. Oh iya. Bagusnya di sana. Karena ini kan
Analisis pendidikan juga belajar tentang manajemen juga, ada manajemennya, ada beberapa mata kuliah yang mungkin di fokus analisis pendidikan ada. Jadi kita tidak batasi mahasiswa kita ini mau arahnya ke mana ke depannya, karena sekarang tempat kerja itu tidak melihat dari background pendidikannya, tapi bagaimana kami persiapkan mahasiswa itu siap untuk kerja yang sudah punya pengalaman kerja. Iya. Itu yang saya lakukan tuh satu tahun lebih. Jadi untuk administrasi pendidikan ini tidak hanya di dunia pendidikan saja, tapi karena di kampus ini ada 3 jurusan pendidikan ya, administrasi, ada 3 jurusan administrasi, publik, kemudian administrasi pendidikan, dan ada administrasi kesehatan. Nah, karena tadi si administrasi pendidikan ini juga bisa masuk ke pemerintahan, kira-kira apa yang membedakan administrasi pendidikan dari ketiga administrasi ini? Oh, 4 ya? 4 ya? Oh ya, ada bisnis juga, sorry. Bisnis, 4 ya. Maksudnya membedakan ya? Ya, kan sama-sama administrasi. Fokusnya kan sesuai dengan, kalau misalkan institusi publik itu kan berkaitan dengan kebijakan dari pemerintahan, ke pendidikan, institusi pendidikan pasti berkaitan dengan pendidikan. Paling ke pendidikan, tapi dilihat dari secara makro itu kan administrasi luas. Jadi masuk manajemen, masuk beberapa kuliah sosial. Begitu juga kalau administrasi kesehatan. Saya misalnya bukan saya. Saya takut bicara ini, siapa tahu salah. Tapi ini administrasi pendidikan tadi kan bisa ke pemerintah, kira-kira bisa juga tidak ke dunia kesehatan? Di bagian administrasi di lembaga kesehatan gitu. Kalau dilihat dari tupoksi pekerjaan kayaknya tidak terlalu masuk di sana. Oh, tidak terlalu masuk ya. Karena kan administrasi kesehatan itu walaupun dalam konteks administrasi kan hampir sama, tapi ada sesuatu apa mungkin bagi alumni kami belum tahu. Iya. Tahu dia salah apa dalam hal ini. Ada istilah-istilah khususnya lah di sana di dunia medis. Beda kalau bicara tentang administrasi publik, bisnis kan itu umum. Hampir-hampir sama ya. Ini kan kalau misalnya kesehatan kan terkhusus dia. Jadi ada sedikit pembeda lah untuk jurusan-jurusan lainnya, meskipun si administrasi pendidikan ini justru bisa lompat ke dunia pemerintahan juga. Iya, bisa. Selama selama mahasiswa alumni itu punya pemikir tidak terperangkap ya. Ini pertama dengan nanti saya kerjanya di bagian pendidikan di sekolah. Karena terus terang kalau kemarin hasil dari studi independen di UPI, kami juga dialog dengan mahasiswa di sana. Di sana juga kami dapat gambaran bahwa proses pendidikan itu tidak sekecil itu. Masih banyak. Ya, ini juga mungkin bisa meluruskan pemikiran-pemikiran calon mahasiswa bahwa jurusan pendidikan ini hanya di sekolah saja, di dunia pendidikan saja, ternyata bisa keluar dari itu semua. Oke. Tadi dari administrasi pendidikan juga ikut MBKM ya? Iya. Mulai. Sudah banyak mahasiswa juga. Oke, kita ke pendidikan biologi. Anak kedua. Anak tengah ini biasanya agak berbeda memangnya. Oke. Jadi ini mungkin yang perlu semua pemirsa Prima Edu Taiman tahu bahwa kuliah itu sekarang ya tidak seperti yang dulu. Sekarang kita mengenal dengan MBKM. Selain kuliah, mahasiswa sejak semester 3 itu bisa memilih kegiatan-kegiatan yang mereka minati untuk berkegiatan di luar kampus. Namanya berkegiatan di luar kampus. Tadi sudah dijelaskan beberapa poin sama Pak Dr. Sutrisman. Sama dengan di biologi. Di biologi sejak 2022 ada mahasiswa yang dulunya diawali dengan kampus mengajar, setelah itu ikut
pertukaran 2023. Nah, 2023 ini unik karena kebetulan ada program PKKM Iya. di mana ada 2 program studi yang lolos untuk penguatan MBKM ini. Ada dua kegiatan, 3. Pertama itu magang, ada 2 mahasiswa kami kirim ke BRIN. Di BRIN ya? Di BRIN 2 Luar biasa orang. sekali. Kemudian ada membangun desa itu di Kabupaten Bone di Desa Labisa. Ada 2 kegiatan kemarin, 2 kelompok di sana, dan yang terakhir ada asistensi mengajar. Itu disebar di sekolah-sekolah. Ada juga mahasiswa dari prodi lain yang ikut di kegiatan itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke calon mahasiswa semua yang ada di luar sana, bahwa kuliah itu tidak sekedar hanya di ruang kelas, di laboratorium, di lapangan, tapi sekarang kuliah itu banyak bentuknya. Iya. Ya, teman-teman setelah semester 3 itu bisa memilih program, dan enaknya ini kalau tidak terima beasiswa, maka selama 1 semester mengikuti program MBKM itu, mereka akan dapat pembiayaan. Dibiayai. SPP-nya terbayarkan kalau mahasiswa yang bersangkutan bukan penerima beasiswa. Ya. Kemudian kalau penerima kayaknya masih, kalau tergantung kegiatannya, ada yang dapat transport, biaya hidup, dan lain-lain. Nah, jadi sekali lagi teman-teman yang ada di luar sana, kuliah itu bukan hanya di luar kelas, tapi kuliah itu banyak bentuknya, dan segera bergabung bersama kamu untuk menikmati semua fasilitas yang disiapkan di fakultas dan di prodi masing-masing. Oke. Sponsornya Uniprima. Oh iya, itu kan untuk mengikuti program dari kementerian. Ya. Kira-kira dari program mandiri pendidikan biologi ada tidak? Ya, selain ada apa ya istilahnya sekarang, Bu Ica? PPL atau PLP. PLP itu magang ya. Itu semacam praktik mengajar selama 1 semester di sekolah. Itu mandiri, dilakukan di kampus. Kemudian ada pengembangan wawasan dan lain-lain yang mirip kegiatan di luar kampus itu. Tapi di prodi biologi itu sebenarnya dari semester awal sampai itu kan banyak praktikumnya. Ada di lokasi-lokasi tertentu, misalnya kebun raya, di pantai, kawasan konservasi. Itu semuanya kegiatannya banyak dilakukan di ruang kelas ya. Kita tahulah biologi itu seperti apa. Meneliti. Sekalipun bukan pendidikan sekalipun kita pendidikan biologi, tapi masih ada biologi. Ada biologinya. Sains yang kita pelajari. Nah, itu yang banyak praktiknya di ada keluar jalan. Betul. Jalan-jalan. Kan sambil belajar. Kan tidak merasakan itu karena saya bukan anak biologi. Aduh, jadi sambil dari keunikan dari program studi biologi ini, pendidikan biologi ini ada semacam penelitian ya ke tempat-tempat gitu belajar. Biasanya observasi, pengambilan data, spesimen dan lain-lain, banyak lah yang dilakukan. Ya, yang tadi administrasi pendidikan dia keluarnya ke perkantoran, ke tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan lainnya, biologi, keluar observasi di lapangan gitu. Kalau pendidikan bahasa Indonesia sendiri nih bagaimana? Cukup Tuti yang menjelaskan. Ya kan merasakan ya kemarin di ketua prodi itu alumni yang menjelaskan. Kalau begitu ketua prodinya yang tanya. Tuti selama kuliah. Tanya. Balik. Saya balik ya. Sekalian tukar tempat dulu. Balik aja. Nggak penting jangan tukar jabatan ya. Balik. Bari saya yang bertanya sebagai ketua prodi. Saya menjawab. Iya, saya yakin juga Tuti ini kan di wisuda tahun lalu ya. Iya, jadi Tuti ini alhamdulillah ya dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Berprestasi ya. Mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah. Mahasiswa berprestasi di apa dulu ini? Nama Filmapres ya. Kemarin 2021 dan 2022. Iya, dan itu mulai dari tingkat kampus, universitas itu ya. Kemudian sempat terpilih ya di LL Dikti juga ya. Masuk di ini ya, nasional ya dulu ya. Yang karena 2 tahun kemarin ikut, yang pertama itu tidak sampai lolos, yang tahun keduanya sampai ke tahap
berapa itu? Jadi sudah sampai masuk 9 besar ke 7 besar. Kalau yang 7 besar itu MBKM. Jadi sebelum MBKM kampus kita melaksanakan program MBKM kemarin, masa-masa promosi MBKM oleh Pak Menteri itu ada pemilihan dutanya, kemudian akhirnya terpilih sebagai duta MBKM Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Waktu itu masih baru ya. Masih baru sekali MBKM-nya. Jadi mungkin ya. Jadi Tuti pasti bisa menjelaskan. Iya. Cukup yang 2022, 2023 ya Tuti bisa sampaikan ke adik-adik calon mahasiswa baru ya yang insya Allah akan bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Terbalik. Jadi tadinya saya ingin bertanya kepada Kak Prodi, akhirnya Kak Prodi yang bertanya kepada saya. Setidaknya selama ini kan maksudnya selalu bertanya, setidaknya kan harus kita balik lagi. Inilah keunikannya dari. Iya. Ya kemarin kan saya yang mewawancarai Kak Prodi lain. Sekarang giliran saya sebagai alumni dari Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Bahasa Indonesia. Tentunya sudah banyak perubahan ya sekarang, meskipun saya baru lulusnya akhir tahun lalu, baru beberapa bulan, tapi pasti sudah banyak perkembangan. Namun untuk eranya saya itu pada saat itu untuk pendidikan bahasa Indonesia hampir sama dengan tadi biologi, ada PPL-nya, kita mengajar. Sekarang PLP. Ya. Kita 1 semester di sekolah mempraktikkan apa yang sudah didapatkan di bangku kuliah begitu. Jadi sebelum benar-benar memasuki dunia kerja menjadi guru atau tenaga kependidikan lainnya, kita sudah dilatih terlebih dahulu menghadapi peserta didik, dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya saya tidak mau jadi guru, tapi karena ini adalah satu program kita sebagai jurusan pendidikan harus mengajar, akhirnya saya merasakan rasanya menghadapi peserta didik itu. Saya sempat mikir, aduh, pernahkah juga duduk di situ sebagai siswa-siswa yang nakal, tidak mau mendengar, akhirnya merasakan bagaimana susahnya menjadi guru. Tapi sebenarnya tidak terlalu susah, apalagi waktu itu saya PPL-nya di SMA. Siswa SMA-nya itu lebih besar daripada saya. Jadi kadang bingung ya. Bingung yang ini mana siswa, yang mana guru. Ya, tapi tentunya sebagai generasi Gen Z, milenial yang berhadapan dengan yang hampir seumuran, itu lebih memudahkan kita untuk mengajar. Ya, meskipun pada akhirnya saya kembali berpikir tidak tertarik di saya. Nanti saya akan mengembangkan di bidang-bidang yang lainnya, dan disitulah saya setelah jadi alumni akhirnya merasakan, oh ternyata sudah betul, meskipun saya tidak mau jadi guru, tapi saya tetap masuk ke sini karena ini yang saya suka, tanpa paksaan dari siapapun, tanpa intervensi dari pihak manapun. Akhirnya saya memilih jurusan ini, meskipun saya tidak mau jadi guru. Akhirnya setelah saya lulus, benar-benar tidak jadi guru, tapi saya tetap bisa mengamalkan ilmu itu yang saya dapatkan. Dan ada satu hal yang sangat saya rasakan perbedaannya dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia ini. Banyak orang yang bilang, katanya ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Padahal kan ini bahasanya kita. Kita di jurusan pendidikan bahasa Indonesia belajar kembali dari alfabet, hal-hal yang sangat mendasar dan seorang anggap itu sudah sangat sepele. Tapi ternyata ini yang menjadi pembanding besar, dan saya setelah memperhatikan teman-teman itu, kenapa dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia ini kok kayak fasih-fasih semua public speakingnya. Kalau melihat orang-orang yang lain tidak sama dengan cara kita berbicara. Ternyata saya melihat bahwa ada satu hal yang mempengaruhi kepercayaan diri mahasiswa dalam berbicara, yaitu takut salah ucap. Nah, salah ucap, salah tulis. Salah ucap, salah tulis. Ini yang banyak membuat orang kurang percaya diri. Dan ternyata itu yang mendorong kepercayaan diri dari mahasiswa-mahasiswa bahasa, karena mereka mempelajari dan memang tidak lagi malu, tidak malu salah ucap, tidak malu salah tulis, karena mereka tahu yang mereka katakan itu sudah sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia gitu, tidak takut gitu. Enak ya kalau alumni Gini, positif. Dia mau ngomong nih tadi.
Anda ada honornya, tolong honornya ini di Jadi terima kasih kepada Prima Edutainment. Besok-besok alumni biologi ya yang jadi host, mana produser Pak John. Ya, banyak juga yang bisa jadi host di Saya biologi. baru mau ngomong, terima kasih untuk Prima Edutainment. Jadi setidaknya pekerjaan saya berkurang ya. Mohon maaf Pak. Karena sudah terwakilkan oleh Tuti. Iya. Tapi mungkin saya menambahkan nih. Boleh, Bu. Tadi kan program MBKM yang di Prodi Bahasa ikuti yang hampir sama ya dengan Pak Nasir, itu kan sama-sama kita ikut asistensi mengajar, kemudian magang kalau bahasa. Nah kemarin tapi Tuti tidak dapat. Tidak dapat. Ya, alhamdulillah di 2023 itu ada berapa ya? 11 atau 12 ya yang mahasiswa bahasa yang ikut asistensi mengajar. Ada ditempatkan di Sopeng juga, di sekolah di Sopeng, kemudian di Wajo. Yang ikut MBKM tapi dia magang ya. Dia di Balai Bahasa pada saat itu dan di Makassar berarti, iya Bu? di Makassar dan mereka dibiayai lah oleh sama ya dengan yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi. Tetapi apa ya, betul di Makassar, tetapi luar biasa saya melihat setiap kegiatan yang dilaksanakan di sana betul-betul terorganisir oleh Balai Bahasa. Jadi karena mereka magang di sana pada saat mendekati peringatan Bulan Bahasa, akhirnya banyak sekali kegiatan yang mereka ikuti. Yang terakhir itu ada pementasan drama. Kemudian saya sempat mikir nih dengan Kak Feng ya, salah satu dosen bahasa juga, yang sekaligus sutradara juga ya. Saya sempat mikir kira-kira nanti mahasiswa kita yang 6 orang di sana ini bisa tampil atau tidak ya, karena kan pendiam, agak-agak pendiam kan, ini angkatannya Suci. Ketika kami tiba malam itu hadir di sana, saya sempat tidak kenal, ternyata ini anak bahasa yang selama anaknya sendiri yang selama ini di pendiam. Tidak tahu acting gitu, tiba-tiba di sana itu berubah total ya, saya bisa anggap 85 derajat lah perubahannya. Itu bagi saya luar biasa sekali. Jadi peningkatan kepercayaan dirinya selain skill yang lain ya, itu luar biasa sekali setelah mengikuti program magang itu gitu. Jadi kalau tadi Pak Nasir mengatakan untuk adik-adik yang ada di luar sana itu ya, khawatirnya mereka mengira ketika belajar di kampus hanya di dalam kelas saja, ya tidaklah ya. Kakak-kakak Anda yang sekarang itu malahan keliling ya. BRIN tadi kan Pak Nasir tidak sebutkan di BRIN di mana dulu ini Pak? Di BRIN di kebun di mana ya? Di Bogor ya, Bandung. pusat komputasi. Ya ada lah itu. Iya, dan itu di sana kurang lebih berapa ya? 4 bulan. 4 bulanan. Semester kali. Iya, 1 semester. Intinya tahun 2023 itu kayaknya paling terbesar mahasiswa Uniprima MBKM. Hampir kalau di prodi saya itu hampir semester 6 itu habis keluar. Semuanya MBKM. Ya. Keren sekali. Terus ada yang lebih keren lagi. Apa lagi? Erwin ya yang kemarin mewakili seluruh Indonesia. Erwin sempat jadi lurah. Mahasiswa. Sempat jadi lurah. Dia mahasiswa jurusan apa itu? Administrasi pendidikan. Itu iya, sempat jadi jadi bukan keynote speaker ya, ketua sukunya ya, mewakili mahasiswa yang angkatan itu untuk sambutan di acara apa ya, yang jelas ada Pak Menteri, ada Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim ya. Berarti administrasi pendidikan sudah punya calon host ini untuk mungkin tapi tahun depan satu Uniprima bangga lah. Iya. Mungkin minggu depan atau tahun depan dia nanti dulu di sana. Oh, lengser dong saya. Tapi kalau dilengserkan setidaknya jangan keluar dari Uniprima ya. Kalau prodi biologi bisa list lah, waiting list untuk jadi host. Iya. Kalau biologi yang jadi host di sini, saya curiga ya. Mungkin di sini nanti bukan lagi bunga kan? Apa ini? Daun sawi. Sekalian hewan-hewan praktikum dibawa ke sini. Ada kodoknya. Oke. Ya itu sebenarnya yang bikin saya iri sama adik-adik saya, karena pada saat itu saya memang sudah semester tua dan agak kesulitan. Tapi di angkatan saya ada ya dari biologi kemarin Pak yang ikut. Dewi ya? Iya. Sangkatan sama Dewi. Iya, sangkatan sama saya. Saya heran juga, Tuti kan duta MBKM, harusnya tahu lah informasi terkait. Kok nggak ikut waktu itu? Itu sudah hampir semester akhir kayaknya, waktu PPL kayaknya.
Oh, BBM. Jadi saya memutuskan untuk tidak ikut karena memang selain itu saya dilarang untuk keluar. Pilihan ya. Iya, Pilihan. iya. Jadi pengen sangat ingin untuk mengikuti, tapi adalah beberapa alasan akhirnya saya tidak daftar. Yang melarang siapa? Ya, orang tua. Ya masa. Karena karena katanya kalau keluar itu di kampung orang sendirian itu perempuan. Ya, betul sih, tidak betul. bisa. Betul. Iya, jadi kemarin tadi yang dibilang ibu itu adik-adik saya yang di Balai Bahasa itu saya lihat kemarin karena kan waktu angkatan saya itu seluruh mahasiswa jurusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan ada studi lapangan ke Balai Bahasa. Nah pada saat saya lihat story adik saya, waduh keren sekali nih mereka bisa magang di situ. Ya, apalagi kalau mereka dinilai bagus bisa sampai direkrut ya, keren sekali ya. Jadi tidak dengan adanya program ini dan Uniprima mengikuti program ini tentunya semakin mempermudah jalan menuju dunia kerja. Nah, ini mungkin kita harus berterima kasih kepada tim universitas, tim PKKM Uniprima yang memenangkan hibah ini sehingga beberapa prodi itu terdampak kegiatan bisa ikutin. MBKM. Terima kasih Pak Yani dan tim, Pak Amboupe dan kawan-kawan yang ada di LPPM kemarin. Top lah mereka itu. Jadi memberikan jalan kepada betul, mahasiswa-mahasiswa betul. sama jurusan ya. Iya. Oke ya. Tadi sudah dibahas program-program yang diikuti di kemahasiswaan selama menjadi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Nah, saatnya kita membahas apakah jurusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan ini hanya bisa menjadi guru, menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, kita yang muda dulu lah. Oke, kita ke yang muda kali ini. Apakah alumni jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia itu hanya bisa jadi guru? Kalau hanya seperti itu. Tapi sudah terjawab kan, Tuti tidak jadi guru kan? Iya. Sebenarnya Tuti kemarin sudah ditawari ya? Pernah. Ditawari kemarin jadi salah satu penyiar. Saya ingat mata kuliah saya. Di mana? Radio. Oh iya. Di radio. Bahkan Tuti ditawari, tapi Tuti tidak mau karena sementara banyak job. Waktu itu iya lumayan banyak. Ini alumninya Bahasa Indonesia belum tamat sudah banjir job ya. Nah, ini luar biasa. Jadi apa ya, sekadar informasi ya. Jadi Tuti ini kan masih jadi mahasiswa, itu sudah ngejob MC ya, MC ke mana-mana, nikahan, hakikah itu ya, seminar juga diundang jadi MC gitu. Jadi tapi memang secara khusus ya, memang kita di jurusan tiga saya dengan Pak Nasir ya terutama ya, memang prioritas utama kan memang jadi guru ya. Iya, tetapi dengan melihat mata kuliah yang ada di program studi kami khususnya di bahasa, kemudian ditunjang lagi oleh program kementerian yang MBKM, sehingga kemudian mahasiswa yang menjadi alumni kami itu sekarang tidak terbatas lagi menjadi guru saja, semakin luas ya. Iya, luas sekali, bahkan ada yang kerja di Pegadaian itu kan, kemudian BUMN. Iya, ada yang di kerja di tempat-tempat yang memang bahkan ada yang jadi pegawai bank juga. Bisa jadi pegawai bank. Iya, bisa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia itu. Iya, karena kan di bahasa itu kan kita juga fokusnya di komunikasi juga ya, bagaimana melatih mahasiswa untuk punya skill khususnya dalam berbicara kan, seperti itu. Kalau masalah dunia kepenulisan, alhamdulillah ya di bahasa juga, dan ada beberapa mahasiswa yang sebelum lulus bahkan sudah punya karya kan, termasuk Tuti dengan kawan-kawan seperti itu. Tapi kan ketika kita berbicara tentang prospek kerja yang menghasilkan, ya Duria menulis untuk alumni ya belum sampai tahap itu, tetapi banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang saat ini ditekuni oleh alumni-alumni bahasa itu yang nyambung dengan beberapa mata kuliah yang pernah diajarkan di prodinya. Itu tidak hanya mengajar seperti itu. Iya, jadi ya itulah ya tadi yang dikatakan sama Ibu, memang tidak hanya menjadi guru meskipun prioritasnya memang adalah untuk menjadi guru. Karena kan jadi peneliti juga bisa kan? Jadi peneliti bisa. Peneliti bahasa, peneliti sastra daerah juga bisa peneliti kan? pendidikan bisa. Iya, karena kan di mata kuliah kita di prodi kan Tuti tahu sendiri ya, ada sastra lisan juga kan? Dari mata kuliahnya yang akan menyesuaikan ke
pekerjaan-pekerjaan lainnya ya. Sebenarnya dari situ juga saya ambil kenapa akhirnya saya lebih memilih Bahasa Indonesia untuk berkarir nantinya, karena saya lihat dari mata kuliahnya ada yang cocok dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Bahkan dulu waktu masih kuliah tadi yang Ibu bilang sementara kuliah pernah sambil MC. Pernah saya waktu corona itu zaman-zaman COVID sementara kuliah online. Waktu itu yang mengajar Pak Dekan. Kuliah online saya sambil nge-zoom. Ini tidak untuk dicontoh sih. Sambil nge-zoom terus saya matikan kamera. Pak Dekan mengajar, saya nge-MC di nikahan. Beberapa saat kemudian tidak sengaja mic saya nyala. Akhirnya ketahuan. Pak Dekan bilang, Tuti kuliah dulu. Ini tidak boleh dicontoh. Tidak untuk dicontoh, tapi setidaknya persiapanlah untuk memasuki dunia kerja. Oke. Dan memang ya Pak Nasir ya Pak Sutrisman, ini kan yang programnya Kementerian yang sekarang kan yang EBKM ya memang dipersiapkan bagi mahasiswa yang nantinya kemungkinan ketika dia lulus gitu ya, tidak harus kerja sesuai dengan tidak harus kerja sesuai dengan jurusannya ya. Ya, jadi mengakomodir untuk mereka bisa bekerja di bidang lain, makanya magang terus asistensi mengajar dan program-program lain itu memungkinkan mereka dapat pengalaman baru selain pengalaman di prodinya, ilmu-ilmu yang ada di prodi. Kayak pertukaran itu kalau ke kampus lain dia jurusannya jurusan tetap sama atau jurusan yang berbeda? Beda. Kadang ya tergantung. Kadang ada mahasiswa yang ambil kemarin kan di biologi itu ada salah satu mahasiswa kita yang di Institut Teknologi Bandung. Nah itu kan tidak ada kaitannya dengan maksudnya pendidikan jauh di ITB itu nggak ada, tapi lolosnya di ITB. Jurusannya? Saya kurang ingat jurusannya ya. Yang jelas beda ya dengan jurusan yang di kampus ini kampus. gitu. Kadang juga mereka harus lintas prodi mengambil mata kuliah tertentu. Kemarin yang di Lampung itu ikut di prodi pendidikan biologi, tapi ada mata kuliah yang diambil di prodi lain. Gitu. Dari jadi situlah keren lah kalau ikut program itu. Jadi meskipun jurusannya pendidikan biologi, tapi di kampus lain dia ada jurusan yang lain. Pada saat mengikuti pertukaran, akhirnya dari situ dia punya ilmu lain untuk pekerjaannya nanti. Gitu. Sebagai bekal lah. Bekal cadangan. Betul, gitu. Betul. Iya. Itu tadi prospek untuk lulusan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya menjadi guru saja ya. Oke, untuk jurusan secara general itu sudah mewakili semua. Sudah mewakili. Iya, maunya begitu sih. Harapannya kita kan bekerjanya di bidang pendidikan, tapi kan tidak semua mungkin itu bisa menampung alumni kita. Tapi ini kan saya rasa kampus juga sudah mempersiapkan harusnya alumninya jadi apa. Makanya di visi misi kampus kita ada bidang kewirausahaan, kemudian diterjemahkan di fakultas, di prodi sebagai mata kuliah yang mengarahkan mahasiswa kita ini memiliki pengetahuan, kemudian praktik untuk bisa berwirausaha. Nah tadi selain mata kuliah juga ada kegiatan lain. Tadi Pak Sutrisman sudah sebut ada wirausaha merdeka, dan itu yang kita galakkan sekarang. Bagaimana mahasiswa kita ini setelah selesai, kalau tidak memilih pekerjaan di bidang prodinya itu bisa jadi wirausaha, bisa jadi yang jelasnya mereka bekerja dan dapat bekerja. Itu. Kalau di biologi sendiri ya harapannya seperti itu. Tadi tentunya Bu Ica alumninya mau jadi guru bahasa Indonesia. Kita ya maunya jadi guru biologi atau jadi guru IPA, laboran dan lain-lain. Semuanya sudah diterjemahkan dalam bentuk dokumen formal di kurikulum dan lain-lain itu. Tapi pada kenyataannya kan yang itu. Nah, kita jawab tantangan itu. Berwirausaha, ikut MBKM, ikut magang dan lain-lain. Artinya kuliah di Uniprima ya insya Allah tidak menganggur. Ya, kalau tidak bekerja harusnya bisa berwirausaha. Karena ya lulusan kita dipersiapkan untuk berwirausaha. Dan tentu bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Luar PNS, sana. Jadi PNS banyak, P3K banyak. Ya nggak usah dibahas lah yang jadi banyak lah pokoknya. Oke, ya siapa tahu dari administrasi pendidikan ada tambah, karena kan tadi
pendidikan biologi ya memang tujuannya jadi guru biologi. Pendidikan bahasa Indonesia tujuan mendasarnya adalah guru bahasa Indonesia. Kalau administrasi pendidikan sebenarnya kalau penempatan di sekolah itu bagian apa? Ini alumninya paling banyak ini sudah tersebar. Ini Iya. kan udah menjabarkan. Iya. Saya tidak menjabarkan, hanya data. Ya, data yang berbicara ya. Data yang Berbicara harus sesuai berbicara. data ini. Sekarang kalau titik sekolah-sekolah, Heeh. kepala sekolahnya coba tanya lulusan Dari mana? Oh, Pasti. Administrasi pendidikan. targetnya kepala sekolah gitu. Karena sekarang beberapa sekolah, termasuk sekolah penugasan saya di kampus mengajar, dua sekolah itu, ketika kemarin kami diskusi dan bertanya tentang gimana kampusnya, ternyata Alumni. Prima. Iya. Di sekolah saya juga kok. Administrasi pendidikan juga Administrasi kepala pendidikan. sekolah. ini tidak menjabarkan, tapi ini data. Oke, fakta Alumni- di lapangan begitu. Kan sudah tua kan, jadi alumninya banyak, jadi harusnya tersebar di. Iya. jadi ya. Tapi kita tadi seperti dijelaskan oleh Pak Nasir bahwa alumni sekarang ini persiapan dikasih alternatif, bukan hanya sebagai kerja di sana di pendidikan, tapi ada alternatif di luar sana yang bisa dijadikan opsi. Karena itu yang persoalan saat ini, lapangan kerja yang mungkin harus Terbatas ya. apalagi sekarang, kemarin beberapa program pemerintah itu dia suarakan bagaimana dalam satu kabupaten itu targetnya membangun kewirausahaan, ada target lain. Jadi itulah salah satu alternatif yang harus kita siapkan sesuai dengan apa permintaan di luar sana. Intinya bahwa kami dari Uniprima, khususnya di Fakultas Pendidikan, bagaimana kami persiapkan alumni nanti siap untuk kerja. Oke, jadi kalau di tujuan sebenarnya untuk administrasi pendidikan ini itu lulusannya menjadi kepala sekolah atau tenaga administrasi di sekolah-sekolah di lembaga kependidikan, tapi untuk semua jurusan sama saja ya, bisa di luar dari bidang keilmuannya. Oke, mungkin dulu orang bilang lulusan SPD ini SPD kok jadi penjual ayam geprek gitu. Katanya salah jurusan, padahal sebenarnya ada keilmuan juga yang dibawa ke sana. Betul. Ada mata kuliah Kewirausahaan. dan itu mata kuliah nasional ya. Betul. Iya. Mata kuliah nasional yang harus ada di seluruh perguruan tinggi ya. Indonesia. Oke. Sekarang kan intinya bagaimana kita mempekerjakan, bukan bagaimana kita Iya. bekerja. Bagaimana kita mempekerjakan seseorang itu, tolak ukur seseorang berhasil. Jadi bos ya. Begitu bos secara sendiri, artinya kita buka usaha, kita sebagai karyawan, kita sebagai bosnya. Itu ada satu titik kesenangan sendiri. Kesenangan gimana Pak? Kita yang ngatur jadwal buka tutup tokonya. Iya. Yang kedua, kita bisa atur jadwal liburnya, kita bisa ngatur ya. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang SOP yang harus kita ikuti. Iya, kayaknya ini pengalaman dari beliau sendiri. Tenaga pendidik juga dan berwirausaha gitu. Iya. Jadi kalau mau bimbingan ya, saya masih ingat tuh mahasiswa tokonya terbuka atau tidak ya, Iya. Pak Dr. Surisman. Kalau ada yang bilang terbuka, berarti ke sana Datang kan. bimbingan ke toko gitu. Kalau tokonya tutup, bimbingan di mana? Di kampus. Di kampus. Kalau nggak ada Iya. dua-duanya, Tidak tahu kemana nih. Oke, jadi benar-benar jurusan pendidikan ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan ini tidak hanya di dunia kependidikan saja, tapi terbuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk jurusan pendidikannya, tidak terpaku ya adik-adik sekalian. Siapa tahu masih berpikir lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan ini hanya jadi guru, tidak sama sekali. Banyak sekali jalan-jalan untuk menjadi sukses dari Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Ya, berbicara tentang kesuksesan, tentu yang paling tua sudah banyak alumninya.
Tadi tahun berapa itu Pak? 1980 Pak. 1980 berarti itu 80-an lah ya. 80 ya, biologi 30-an setelah ya, itu sih. 84. Biologi juga sebenarnya cukup tua. berarti lebih Tapi lebih tua apa? apa ya? Lebih tua Gimana? dari bapak saya itu. Oke. Pasti alumninya sudah banyak ya, tadi sudah dikatakan sudah tersebar di banyak tempat. Untuk administrasi pendidikan, alumni-alumni yang sukses sepengetahuan Bapak itu karena kan Kaprodi baru ya, pastinya belum terlalu melihat, tapi sudah tahu lah beberapa pastinya alumni-alumni yang sudah sukses di dari jurusan administrasi pendidikan ini. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ini data. Sekarang Anda berkunjung di sekolah, tanyakan ke kepala sekolahnya, dia lulusan dari mana. Pasti lulusan pendidikan. Bapak punya data nggak sih? Ada. Saya kuota data ada. Data berdasarkan ingatan saja. Pasti itu ya, pasti. Karena itulah, karena mungkin sudah masanya ya. Karena ada masanya. Jadi administrasi pendidikan, kalau boleh kata itu ya sudah tersebar. Bahkan tadi bilang sudah ada yang dari ke Sulawesi Tenggara. Jadi tidak hanya di Kabupaten Wajo ini. Betul. Hanya yang lari ke wilayah timur juga ya, alumni dari Fakultas Pendidikan. Jadi kita tidak tahu lah. Hanya ini kita berharap bagaimana tadi ya, Pelacakan alumni. pelacakan itu kita maksimalkan, bagaimana kita harus tahu alumni dari Fakultas Pendidikan, Fakultas dari Sosial, Fakultas Ilmu Kesehatan dan pertanian. Kita harus tahu sekarang dia di mana. Itu yang harus penting. Ya, apalagi sudah dengan usia yang sudah lumayan lama, pasti alumninya Sudah Iya. banyak yang berhasil. sudah banyak sekali. Oke. Enggak stepnya tinggal di rumah enggak. Tidak. Ada. Pasti ya, apalagi kecuali laki-laki itu pasti dia usahakan untuk melihat bagaimana dia harus mendapatkan pekerjaan. Kalau cewek, kalaupun dia di rumah itu jadi sekolah pertama untuk anak-anaknya sebagai lulusan dari ilmu Iya. pendidikan. Oke, untuk pendidikan biologi, bagaimana pelacakan alumni-alumni yang sudah terserap ke dunia kerja ini? Ya, alhamdulillah ya. Sekarang ya itu tadi saya sampaikan bahwa harapannya kita mau jadi guru kan. Iya. Nah, data-data terakhir itu menunjukkan ya memang sebagian dari alumni kita itu sekarang bekerja di bidang pendidikan. Jadi guru di Wajo, di luar Wajo, bahkan di provinsi lain, di Sulawesi Tenggara dan lain-lain itu banyak sekali. Kalau yang sekarang mungkin alumni yang jadi kepala sekolah juga banyak seperti Oh, bisa jadi kepala sekolah bisa juga? juga ya. Itu kan guru kan ya nanti jenjang karirnya ya kalau mau sudah tiba saatnya jadi kepala sekolah memenuhi persyaratan dan beliau mau kan bisa. Seperti yang di SMA 9 kemarin yang pindah ke SMA Siwah. Berapa sekarang ya, Ibu Inci, Iya. Ibu Fatmawati yang sekarang di SMA 1 ya. Itu semua adalah alumni biologi. prodi pendidikan biologi. Yang jadi dosen juga banyak. Kemarin ada yang terakhir alumni juga. Sekarang ada jadi dosen lah di kampus ternama di Indonesia. Oke. Kemarin juga waktu PPL saya di sana guru biologinya dari di SMA 9 kemarin saya Iya. guru biologinya dari Uniprima juga. Nah, pada saat saya PPL itu guru biologinya cedera habis kecelakaan. Jadi Iya. tidak ada guru biologi di sana dan kebetulan pada saat PPL tidak ada juga teman saya yang dari Iya. biologi. Jadi ditanya mana ini alumni biologi, akhirnya adalah senior saya dari Uniprima lagi dipanggil untuk Iya. menggantikan guru ini. Jadi tidak susah cari alumni Uniprima, khususnya alumni FKIP atau STKIP dulu yang kalau di sekolah. Kalau guru ditanya guru bahasa Indonesianya, dihitung jari itu bukan alumni kita. Iya, pasti Kalau ditanya kebanyakan ya. TU-nya, gurunya kan dulu AP itu kenapa alumninya juga banyak sekarang yang sudah tua dalam tanda kutip itu kan alumni. Itu kan dulu dari Iya, SPG ya, kemudian ambil S1, begitu kemudian bisa ngajar. Nah, begitupun biologi. Kalau ditanya ada satu sekolah SMP atau SMA guru IPA-nya atau guru biologinya, pasti ada lah di situ. Ya, Ya, kalaupun ada yang mungkin dihitung jari atau sekolah baru mungkin
Atau ada alumni mungkin bukan guru biologi tapi alumni biologi, atau bukan guru bahasa Indonesia tapi alumni bahasa Indonesia. Iya, Dia apa di situ? Itu banyak. Ya seperti Pak Sutrisman katakan, data itu berbicara. Kalau alumni kita itu ya terserap lah kalau di lapangan pekerjaan. Tinggal datangi sekolah-sekolah itu sudah ketemu Iya, alumni Unipri, iya. Fakultas Ilmu Pendidikan Uniprima. Bahkan di sana. Sidrap, di Sopeng ketika ada kegiatan bertemu dengan guru pasti Ada Uniprima. ya. Dan yang ini ya Pak Nasir, yang buat bangga itu bukan kita yang mencari. Betul. Biasa mereka yang langsung, saya alumni Iya. Unipra loh. Iya, Nah, kemudian cerita nanya, masih ada dosen ini, masih ada juga yang kami kenal, ada juga yang sudah tidak saking Tuhan, saking lamanya ya. Ya begitu. Jadi Ya. banyak. Kemarin pas wawancara dengan salah satu anggota DPRD terpilih yang alumni Uniprima juga, betul yang beliau katakan, karena dulu itu kalau ditanya alumni mana, Primaji. Tapi sekarang dengan bangganya alumni Universitas Penerima Agalatung. Harusnya. Keren sekali ya perkembangan yang luar biasa dari Universitas Penerima Agalatung. Berarti kalau Bapak Ibu datang ke sekolah-sekolah ini akan diprioritaskan begitu ya, ini dosen saya yang datang. Kita sebagai alumni Universitas Penerima Agalatung pasti menyambut dengan baik gitu. Nah, kalau dari pendidikan bahasa Indonesia yang Ibu deteksi terserap ke dunia kerja gitu. Iya, sebenarnya kan kalau kita berbicara masalah alumni kan kurang lebih sama sebenarnya ya, biologi, bahasa. Karena memang pernah jaya ya di Betul. iya, pernah mahasiswanya pernah banyak sekali. Bahasa juga pernah seperti itu. Di tahun berapa itu ya, sampai 7 kelas ya. Banyak sekali. Lebih banyak. Waktu masih sekolah Di awal-awal sekolah awal-awal tinggi. itu, Oh iya. iya. Makanya wajar ya jika alumninya juga bertebaran di mana-mana seperti itu. Dan kalau tadi di biologi ada yang bahkan sudah jadi dosen di kampus-kampus ternama, bahasa juga seperti itu. Betul, Jadi betul. memang kita patut berbangga ya, karena apa ya, kalau orang di ibu kota gitu kan, di Makassar, kalau dia melihat Wajo kan ya kita dianggap saja desa seperti itu. Di luar kota Ya, gitu. dan ini yang biasanya saya sampaikan ke mahasiswa seperti ini. Dimanapun Anda kuliah, mau Anda kuliah di ibu kota di Jakarta, Anda kuliah di ibu kota di Makassar, kalau Anda yang tidak mengubah mindset dan mengubah diri Anda, ya Anda akan begitu-begitu Iya. saja, meskipun Anda kuliahnya di Kampus kota ternama atau gitu. kampus ternama gitu. Dan data seperti yang dikatakan Pak Dr. Surisman, data membuktikan bahwa alumni dari FKIP itu banyak sekali ya yang punya pekerjaan yang bagus gitu kan. Kemudian toko-toko publik yang bukan publik ya, toko-toko publik yang keren-keren juga seperti itu, rata-rata juga banyak dari alumni Fakultas Ilmu Pendidikan. Kalau dulu masih STKIP gitu. Jadi memang ya tergantung kitanya, kita di Uniprima saja kita juga bisa sukses kan seperti orang lain gitu. Suksesnya tanda kutip ya. Iya. Gitu, karena sukses menurut orang ya Beda-beda ukuran kesuksesannya. Tapi insya Allah adik-adik yang baru selesai ini ya, kalau kuliah di sini ya pertama hemat biaya ya. Ya, kampung sendiri ya. Iya, tidak perlu Dekat dengan orang tua. dekat dengan orang tua, tidak perlu ngekos lagi gitu kan. Kemudian waktu untuk bisa mengabdi juga lebih lama adik-adik gitu ya. Betul. Karena kalau dia di Makassar itu ya, terus 4 tahun di sana dapat jodoh, Ya. menikah, langsung ditinggalkan gitu ya. Iya. Kalau di sini masih punya peluang untuk bersama orang tua, itu salah satunya. Kenapa harus kuliah di Uniprima itu ya. Oke, jadi dari alumni-alumninya ini sudah sangat terserap di dunia kerja, bahkan tidak hanya di lembaga kependidikan saja ya. Tidak juga di sekitaran Kabupaten Wajo saja, tapi sudah sampai ada yang keluar gitu. Iya. Luar biasa sekali. Selain jadi alumni ya, mungkin Pak Sutrisman bisa menjelaskan ya yang RPL ya untuk administrasi pendidikan. Dengan biologi juga ya. Kalau bahasa cuman untuk rancangan untuk PPG ya. Oh, Bersama biologi. Bersama biologi. Jadi rencananya nanti di Universitas Penerima Agalatung ini, Kalau RPL Untuk di program RPL itu rekognisi itu Pembelajaran ya. ada 2 prodi di Fakultas Pendidikan, yaitu administrasi pendidikan dengan pendidikan biologi, di mana mulai tahun kemarin kita sudah menerima dari administrasi pendidikan ada beberapa peserta,
di mana di sini kita beri kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin apa ya, mendapatkan ya salah satu tempat alternatif, ingin menaikkan apa ya, menaikkan semacam ijazah pendidikannya. Ada program namanya RPL itu, di mana itu tidak semuanya mata kuliah kita harus ikuti, tapi kita harus rekognisi dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Oh, jadi boleh nyambung ya pekerjaannya Iya, dengan kuliahnya. iya. Jadi kuliahnya berapa lama ini? Pada umumnya kan kuliah kan 4 semester. Iya, 8 semester, 3,5 tahun 4 biasanya. tahun ya, 4 tahun ya. Ya, kurang dari 4 tahun. Kalau RPL itu, kalau misalkan yang pekerjaan Bapak Ibu yang mendaftar RPL itu memungkinkan untuk sampai hanya setahun kuliah, masih bisa. Oh, bisa 1 tahun kuliah. Selama bukti-bukti atau Pengalaman. job desk ya, job pekerjaannya itu berkaitan dengan mata kuliah yang ada di setiap prodi. Jadi itu salah satu kesempatannya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu masih berijazah SMA atau sederajat, kalau misalkan Bapak Ibu juga sibuk dengan aktivitasnya di tempat kerja, bisa ikut program. Apalagi sekarang marak P3K ya. Iya, tahun ini katanya terbanyak untuk Terbanyak, perekrutan P3K-nya. Berarti peluang besar ya untuk lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, mudah-mudahan ya, banyak yang terserah. Iya. Tadi ada bahas PPG katanya di sini. Ya, jadi sekarang sudah ini 2 prodi. Pak Sutrisno tidak ikut ya. Ya, nah, Oh, tidak. Prodi Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Biologi itu sementara kita persiapkan untuk membuka program ini supaya kita bisa jadi pelaksana program pendidikan prajabatan ya. Program Profesi pendidikan guru. profesi guru prajabatan ya. Itu yang kita rencanakan. Sama juga dengan tadi biologi juga membuka pembelajaran RPL itu jadi guru yang sekarang statusnya belum S1 dan ingin punya ijazah S1 ya? ya punya ijazah Iya. S1 itu bisa mendaftar sebagai mahasiswa RPL. Nah, kita akan lihat mulai dari pengalaman pekerjaannya, lama mereka bekerja, ijazah sebelumnya. Sebagai contoh kemarin ada guru yang dari Sopeng, dia D2 tapi bidang pendidikan juga. Jadi rata-rata mata kuliah yang capaiannya terkait dengan pembelajaran, merancang RPP dan lain-lain itu sudah tidak diprogram. Artinya bisa masa studinya lebih singkat. Ditambah lagi dengan pengalaman bekerja selama bertahun-tahun itu lebih singkat. Jadi buat Bapak Ibu di luar sana mungkin yang sekarang bekerja dan belum berijazah S1 ingin mendapatkan itu, boleh datang di Uniprima. Itu ada beberapa selain tadi prodi pendidikan biologi, administrasi pendidikan, ada administrasi publik ya? publik, S1, S2 ya kalau S2 tidak. juga. S2. Itu S2. bisa Dapat 1 tahun gitu. ya tergantung berapa Tergantung. hasil rekognisi dari SKS-nya. SKS dari pengalaman pekerjaan, ijazah sebelumnya dan lain-lain itu. Kemudian dievaluasi, kemudian keluar misalnya 1 tahun, Iya. 1,5 tahun atau 3 semester. Kemudian kuliah dapat ijazah Oh, sesuai dengan berarti informasi ini tidak hanya untuk adik-adik calon mahasiswa, tapi juga bisa untuk bapak ibu calon mahasiswa kalau gitu. mahasiswa FPL yang Iya. di sana. Keren sekali ya bisa kuliah dengan waktu yang singkat karena sinkron gitu dengan pekerjaannya. Oh Dari iya. 2 prodi ini saya tidak termasuk ya PPG ya. Ya, di luar. Tapi administrasi pendidikan itu punya lanjutan. Oh, punya lanjutan di Uniprima ini. Iya, Punya di S2. S2. Iya. Oh, berarti Lengkaplah sudah. lengkap ya. Karena ini yang jadi pertimbangan dari lulusan S1 pendidikan, katanya dia mau S2 atau PPG. Nah, kalau sudah ada ternyata S2 administrasi pendidikan di Sudah Uniprima ada. sudah ada, PPG juga sudah insya Allah ada untuk biologi dan bahasa Indonesia, ya sudah
tepat lah untuk memilih Universitas Penerima Galatung ini. Jadi kapan rencananya itu? Sudah ada rencana? Yang mana ya? PPG-nya? Wica, gimana Wica? Ini kan kepanitiaannya sudah ada ya. Ah, ya. Iya, Untuk sudah ada. sekarang masih. Tinggal nanti tindak lanjut ke depannya sementara Keren berproses. sekali. Ya kita mohon doanya lah sama-sama. Iya. Mudah-mudahan Uniprima juga bisa jadi penyelenggara PPG. Ya, kita kembali melanjutkan pendidikan di kampung sendiri karena teman-teman saya kasihan itu mau lanjut PPG harus ke Makassar Harus lagi. ke Makassar. Ya, barangkali nantinya untuk S2 dari Pendidikan Biologi dan Bahasa Indonesia ini menyusul juga. menyusul juga. Iya, karena meskipun tadi saya bilang tidak ingin jadi guru, sebenarnya saya ada kok cita-citanya untuk kembali ke dunia pendidikan jadi dosen, tapi belum ada S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di sini. Insya Allah ya. Ya, kita colek dulu ke prodinya. Ini sebagai tambahan ya. Ya, jadi guru itu berbeda ya dengan profesi lain. Karena kita menghadapi manusia. Bukan berarti yang lain akhirnya tidak dapat. Dokter menolong pasien dapat juga ke akhiratnya. Ya, betul. Tetapi kan guru itu kan tanda kutip ya, mengajar dengan mendidik itu bisa dipadankan seperti itu ya. Kemudian yang paling buat bangga juga ya ketika kita jadi guru gitu, siswa-siswa yang kita ajar itu yang mulai kelas berapa itu ketika dia sudah dewasa tiba-tiba kita disapa di jalan itu kebanggaan luar biasa. Aduh, kenal di mana ya itu kan. Biasanya karena dia semakin muda gitu kan, kita semakin tua gitu bahasa mungkin yang kalau profesi lain ada beberapa profesi kalau ketemu dengan yang pernah ditolong atau yang pernah diajarkan itu ketemu sapa doang. Kalau kita ketemu guru itu langsung salim. Itu bedanya. Dan satu lagi yang paling penting itu guru itu selalu didoakan sama ampunilah dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, ya kan? Iya, Gimana-mana selalu didoakan. Jadi konteksnya itu sempit sekali. Jadi iya kan? Jadi harusnya dosa guru-guru itu tidak ada. Artinya tidak ada dosa ya masuk surga. Apalagi yang jadi ada jaminan ya, ada karena Ya, setiap saat didoakan oleh siswanya. Ampunilah dosaku, dosa orang tua, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami, itu kan selalu ikut di doa. Ada juga kok Pak dalilnya itu. Ada 3 pahala, ada 3 amal yang tidak terputus, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa. Dan Yuk, kita jadi guru yuk. ada ya. Yuk jadi guru ya. Oke, nah terakhir nih mari kita dengarkan harapan-harapan dari masing-masing ketua program studi untuk calon-calon mahasiswa. Kita ke administrasi pendidikan dulu. Tentunya harapan dulu ya. Harapan-harapannya untuk adik-adik calon Targetnya mahasiswa. berapa Pak tahun ini? Kalau 3 kelas bicara 3. target ya, Iya. kemarin kalau hasil dari rapat dari struktur kan Fakultas Ilmu Pendidikan ditargetkan 100. 150. 50 lah. Mari kita saling membantu. Iya. Kalau ada yang lebih silakan dioper. Jadi kalau bicara mengenai target, kita harus kan 2 kali lipatnya dulu supaya target itu bisa terpenuhi. Oke, maka dari itu dari lewat kesempatan ini buat teman-teman di luar sana yang masih bingung, masih belum jelas mau lanjut di mana, di Kabupaten Wajo ada satu kampus yang tidak kalah keren dari kampus-kampus yang ada di ibu kota, pada namanya Universitas Penerima Galatung, khususnya di Fakultas Pendidikan. Kami bertiga prodi ini siap menerima adik, membimbing adik sesuai apa yang menjadi cita-citanya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke ketua program studi pendidikan biologi. Ya intinya kami ajak bergabung. Ya, masa depan tentunya ada yang mengatur, tapi setidaknya adik-adik kuliah. Dan kalau ada hambatan jarak, harus misalnya tidak bisa jauh dari orang tua, kemudian itu tadi kita juga menyediakan banyak fasilitas termasuk beasiswa dan lain-lain, itu bisa pilih di daerah yang terdekat. Mudah-mudahan tahun ini kalau targetnya 150 Pak Sutrisman ya, mudah-mudahan kita bisa itu, karena ada tren bahwa anak-anak itu
minatnya jadi guru kurang. Padahal saat sekarang ini kebutuhan akan guru itu makin banyak. Tadi sempat disebutkan bahwa tahun ini kan ini yang terbesar. PNS guru, kemudian P3K, termasuk kesehatan. Jadi adik-adik setelah selesai pun tidak, kalaupun tidak mau melanjutkan di bidang pendidikan ya seperti Kak Tuti, tetap berkarya ataupun melanjutkan di bidang lain, berwirausaha dan lain-lain. Jadi ayo gabung, kami siap memfasilitasi, mewadahi adik-adik menempuh pendidikannya di jenjang S1. Oke, ya yang terakhir. Dan sebelum saya ditanya, masih ada lanjutan? Oh iya, ditambahin sebelum dia bertanya ke saya dan gitu ya. SDM kita juga betul. Sudah sangat mumpuni ya. Iya. Meskipun masih muda-muda ini dosennya, tapi udah dokter loh mereka dokter muda ini. Jadi kita minggir dulu Tuti. Insya Allah ya Pak. Dia kandidat juga. Kandidat Insya Allah ya. Amin. Jadi apa ya? Dan prestasinya luar biasa. Prestasi. Janganlah mereka lebih. Sekarang sibuk apa Pak? Fasilitator guru penggerak. Fasilitator guru penggerak. Kalau anak-anak sekolah pasti akrab dengan istilah itulah. Lanjut tadi. Jadi saya menambahkan, kalau tadi kan Pak Nasir sempat membahas tentang beasiswa dan lain-lain ya. Karena kami satu keluarga ya. Di administrasi pendidikan, alhamdulillah gerunda-gerunda yang jadi dosen di sana ya. Rata-rata juga pernah menjabat ya di dinas pendidikan, yang kemudian beralih ya menjadi dosen DPK di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan itu aset yang luar biasa ya menurut kami. Kemudian di biologi sendiri ya, kalau biologi terkenal nih dengan yang saya bisa katakan peneliti gitu ya. Karena di biologi ini saya harus mengakui dosen-dosen yang ada di biologi itu penelitiannya bukan hanya Sinta 6, 5 gitu kan, tapi sudah sampai Scopus sudah banyak ya dosen biologi tembus jurnal internasional seperti itu ya kalau bahasa sederhananya gitu ya. Kalau di bahasa sendiri ya mau menyombongkan diri juga gimana ya? Padahal paling Iya, intinya di bahasa juga dosennya muda-muda, tetapi alhamdulillah kreatif juga ya, karena ada beberapa dosen kita yang mungkin Tuti sendiri tahu ya, ada yang sutradara, ada yang Pak Mulis kan penelitian juga. Pegiat ini ya, kalau sanggar-sanggar teater yang jurusan pendidikan, tetapi konsentrasinya juga ada di bidang lain gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa dan harus diketahui juga nih sama adik-adik kita yang ada di SMA SMK yang akan selesai tahun ini, bahwa di Sengkang ada kampus namanya Uniprima, dan saya yakin se-Kabupaten Wajak juga sudah tahu ya Uniprima itu seperti apa. Dan kalau ingin tahu bagaimana kualitas, silakan ya bergabung di sini. Jangan hanya mendengar dari luar saja gitu ya. Insya Allah kualitas juga tidak akan jauh berbeda dari kampus-kampus besar yang ada di luar sana ya. Akreditasi kita kan sudah baik sekali juga. Iya, jadi Tuti, kami ini kan sampai didatangi nih sama Kepala Humas. Iya. Jadi kami mau Kepala Humasnya harus hadir di sini dulu. Oke, nah berhubung karena fakultas-fakultas yang lainnya sudah diwawancarai dan ini sebagai penutup untuk episode menyambut mahasiswa baru, kita undang yang paling berperan penting dalam penerimaan mahasiswa baru, yaitu Bapak Kepala Humas Universitas Penerima Galatung. Bapak siapa dulu ini? Senior Bapak Justiawal Arif Ini aslinya senior ya, dari SMA senior. Bapak di sini. Kita ini Di tengah-tengah kita ini. Mohon maaf ya tuan rumah kok justru berdiri. Kita mau bahas sedikit ini tagline dari untuk penerimaan mahasiswa baru ini apa? Ya, silakan duduk Bapak. Nanti saya mendampingi. Iya. Tagline dari penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Jangan kemana-mana, tetap di Uniprima. Oke. Berarti nggak lulus dong. Prima itu hampir pasti ya menjadi salah satu
tempat di mana nanti ada salah satu acara besar di Kabupaten Wajo Iya. akan Insya Allah. mendatangkan Ini salah dis- satu band ya, satu band. Kamu di mana? Ini sudah bisa di-spill di sini ya? Bisa ya, bisa. Bisa. Tipis-tipis saja. Ya. Nanti kita undang juga pihaknya langsung ke sini. Oke. Ya kan? Insya Allah Insya Allah. pihak penyelenggaranya kami akan hadirkan di sini. Tunggu ya, tunggu. Siap. Ya, apalagi ada Bapak Humas tentunya yang akan menjembatani kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Pondri Magalatung. Oke. Oke. Percaya saya kalau sama Pak John. Kok Orang belakang. Masnya ini ya kurang. Sudah saking banyaknya tugas. Iya. kan? Silakan dilanjutkan. Sebentar dulu Pak Kepala Humas kita belum ini ya, belum mengajak ini ya adik-adik untuk bergabung. Iya. Orang belakang layar akhirnya muncul di layar. yang tadi dengan Kepala Humas jangan di skip ya. Iya. Nah, Oke. Ya, oke, karena sudah cukup lama juga kita berbincang di sini, sudah menghadirkan Kepala Humas. Ini spesial ya episodenya. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada para kaprodi dari Fakultas Ilmu Sama-sama. Pendidikan. Ya, kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Kepala Lembaga Humas beserta dengan staf yang sudah melaksanakan program beberapa episode untuk menyambut mahasiswa baru ini. Ya, untuk pemirsa sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Prima Edutainment agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan kepada calon mahasiswa baru, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pondri Magalatung. Ayo kuliah di Uniprima. Oke, mantap. Oke. Tutup. Aduh.